pencipta bintang-bintang, pencipta semesta ini, sayang pat orang. Perjalanan hidup ini saudara, saya kadang-kala saudara kalau misalnya ada yang peristiwa-peristiwa yang orang sebut itu kebetulan. Karena orang tahu, orang tidak ada kata-kata. Tidak ada kata-kata untuk menyebut peristiwa itu apa. Masalahnya, masa orang lu tabaku dapat di sini ya. Coba. Kali sudah tahu. Saya seringkali bingung sudah tahu. Baku dapat dengan orang-orang di pinggir sini. Toh. Kurang ada baku dapat di jauh sana. Dan kali baku dapat di Manado. Bingung leh. Di sini tidak pernah baku dapat. Kalau kita, baku dapat Tuh. Padahal cuma baku saya rumah marah. Kage. Baku dapat di tempat lain. Di rumah ya pernah baku dapat, di tempat lain baku dapat. Ada hal-hal yang orang kalau cerita, kadang hati, wah setelah tabaku dapat, aduh ternyata orang. Saya dengar Reinhard Bonnke cerita. Dia bilang waktu dia mau ke Nigeria, karena dia percaya firman Tuhan, suara Tuhan bilang dia mau ke Nigeria. Itu visa yang dia urus ke Nigeria. Dia bilang kami doa puasa dengan tim, kami doa puasa. Sudah tahu berapa tahun? 10 tahun. Bukan 10 bulan. 10 tahun. Mereka bingung saudara. Karena semua usaha dilakukan, doa puasa. Dan sepertinya tidak ada jawaban. Padahal Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tapi dia sudah ada di Afrika, ya. Tapi dia dilarang untuk ke Nigeria. Gitu, dilarang untuk ke Nigeria. Dia bilang satu kali saya ada di hotel. Saya masuk di hotel dan kemudian ada yang menghubungi saya bilang di hotel ini ada Pak Jenderal yang mau berjumpa dengan Reinhard. Itu Pak Jenderal. Dia bingung, Jenderal, iya katanya dia suka sekali mau ketemu. Dia tahu, oh jadi ada pendeta di sini. Aduh saya mau ketemu dengan beliau. Wah dia bilang sudahlah. Saya langsung cepat-cepat ganti baju terus ketemu dia. Ya. Dua satu hotel. Atau baku lain kamar satu hotel. Jadi dia bilang waktu saya ketemu beliau, beliau langsung bilang, wah Pak Pendeta saya sudah dengar khotbahmu, saya sudah dengar saya punya kaset-kasetnya, saya bahkan baca buku-bukumu. Bilang ya pokoknya begitu saudara. Jadi dengan mudah Pendeta Reinhard kemudian menginjili dia, menuntun untuk terima Yesus. Pak Jenderal ini, ya sudah tahu. Didoakan, kemudian Reinhard kan orang Jerman sudah. Dia kembali ke Jerman. Dia bilang baru saja kami kembali ke Jerman. Kalau tidak salah 1 bulan berikutnya. Kemudian dia dengar berita Pak Jenderal mencalonkan diri jadi presiden Nigeria. Wah dia langsung berdoa. Oh Tuhan, kalau begitu tolong dia itu Tuhan pilih. Dia kan mengasihi Tuhan. Tolong biar Pak Jenderal jadi presiden. Betul saudara. Ya? Terpilihlah beliau jadi presiden. Dia kan selama ini tidak bisa ke Nigeria. Setelah Pak Jenderal jadi presiden. Kemudian Pak Jenderal mengundang Reinhard Bonnke untuk datang acara Paskah di Nigeria. Setelah 10 tahun doa puasa, jangankan mau ke sana, urus visa pun tidak boleh. Tidak boleh masuk Nigeria. Reinhard Bonnke dan timnya. Gitu.
ini diundang oleh Pak Presiden. Dia bilang waktu dia sampai di sana, dia terkejut tuh. Waktu mau turun dari pesawat, dia bingung loh ini di bawah ada penjemputan loh. Ada penjemputan ya. Dia bilang seumur-umur saya mondar mandir tuh diundang sana sini, baru kali ini saya turun dari pesawat dan ada karpet merah di depan pesawat. Diundang dan dijemput oleh mobil kepresidenan, limusin. Itu dia bilang tuh. Dan wah, jadi ada beberapa tempat yang dia tidak bisa kunjungi, dengan mudah dia kunjungi. Karena presiden kan batamang. Orang baku kasih tahu. Jadi bayangkan saudara tuh, beliau minta Pak Tuhan kalau boleh dia menangkan 1 juta jiwa. Dan saudara, sejarah mencatat setelah dia meninggal ya, yang dia menangkan, maksudnya ini sesuai catatan. Kan mereka tulis nama dimasukkan ke panitia. Kalau tidak salah 65 juta jiwa. Dia minta 1 juta. 1 juta jiwa bukan 1 juta doi. 1 juta jiwa yang Tuhan kasih 65 juta. Saya kadang-kala kalau lihat tuh dia sementara bicara di lapangan, sesampai yang kali dia bingung. Mau lihat bagaimana ini dia tuh. Memang orang semua. Bayangkan ada berdiri itu orang sebaku sempit. Itu lapangan besar sekali. Oh 79. Salah bukan 65, 79 juta. Ini masalahnya bukan doi saudara, ini jiwa. Jadi pada saat ini kalau lihat sejarah dia yang paling banyak selama ini. Selama ini penginjil dan semuanya ini orang yang paling banyak. Gimana caranya? Bayangkan saudara. Jadi ada saatnya berdoa sampai 10 tahun. Sepertinya di mana Tuhan? Tuhan yang suruh. Kok mana dong yang tidak pernah jadi? Bukan 10 hari. 10 tahun belum yang ada tanda-tanda. Coba. Ini saudara, waktu saudara lihat Tuhan suruh, Tuhan perintahkan. Ya ampun, taati Jo. Jangan pernah takut terhadap hal itu. Kenapa? Karena yang perintahkan itu Tuhan. Yang saudara, kita terpilih ya. Nah, coba 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Coba lihat. Nah, dari ayat 1. Supaya jelas orang baca. Oke, ayo kita baca sama-sama. 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Orang-orang itu terpilih atas rencana Allah Bapa. Kemudian setelah dipilih kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Bayangkan, dipilih oleh Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus yang orang bilang bukan Tuhan. Susah. Ini? Bayangkan ketaatan itu justru dalam rencana Allah Bapa. Kita dipilih, coba lihat ya. Dipilih Allah Bapa.
baru dikuduskan. Oleh Roh. Dari sini orang lihat saudara, ya, pantas untuk taat, saudara pikirnya gampang. Dipilih, dikuduskan, baru taat, baru bisa taat. Dipilih, dikuduskan, bayangkan ini kalimat ini, supaya taat kepada Yesus. Dari sini ya, kita lihat untuk jadi kudus. Sebenarnya begini, bukti bahwa kita ini dipilih, kita pasti akan hidup kudus. Dipilih, dikuduskan. Jadi untuk saudara bangga-banggakan kita loh orang yang terpilih. Kamu tidak mau hidup kudus. Harusnya dipertanyakan, benarkah kau adalah orang pilihan? Karena kalau kita adalah orang pilihan, dipilih oleh rencana Allah Bapa, dipilih untuk dikuduskan, supaya menjadi orang-orang yang taat kepada Yesus Kristus. Dari bacaan ini, kita tidak punya alasan untuk berkata, masalahnya kalau sekarang kan orang bilang, maksudnya bukan orang bilang, ini soalnya pengkhotbah. Ya. Sepertinya kalau bicara tentang ketaatan terlalu banyak, terlalu ditekankan ketaatan, mereka bilang ini legalisme. Apa sih bahasa Indonesianya? Rupa orang udah bikin hukum baru. Yang kedua, ini pemahaman masa kini ini mengeri. Nah, di sini saudara lihat kalimat terakhir di ayat 2 ini bilang apa? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sepertinya orang kalau bicara taat, suruh kudus, bukanlah kita sudah keluar dari hukum kasih karunia. Ini justru dipilih, dikuduskan supaya taat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Aduh. Ini tidak bisa keluar ini kalau menurut saya. Ini paket. Tuh. Saudara kalau mau beli apa? Itu paket. Tuh. Beli tuh hari orang bahas ayam lalapan. Ayam lalapan itu pasti ada nasi. Kong ada biasanya terus itu tempe, tahu, ketimun, kol, belakang banyak sekali DP paket, no? Termasuk DP rica, DP sambal. Kong DP ayam dang, lain kali kan coba ya. Ada semua di situ ada, toh? Ada apa? Ada nasi, ada tahu, tempe, kol, kemangi, tadi? Ketimun, baru sambal, kong DP ayam dang. Ini kan masalahnya ini masuk di dalam paket ayam lalapan. Kong ini juga kasih banyak. Kong DP ayam enggak usah. Berdep nama ayam lalapan. Enggak ada tuh. Justru kalau ayam lalapan berarti DP utama di situ apa? DP ayam. Sekalipun rasanya karena orang sudah biasa, dapat rasa lebih enak kalau ini semuanya lengkap. Ada semua. Nah bayangkan kalau kita mesti seperti ini. Tuh kita dipilih. Tuh.
rencana Allah Bapa. Jangan selalu berpikir kalau rencana Allah Bapa tuh orang jadi kaya raya. Ini kan bayangkan pemahaman masa kini itu sampai seperti itu, saudara. Padahal ini dipilih, bayangkan ini, masa kata terakhir supaya taat. Dipilih, dikuduskan supaya taat. Lalu taat sekarang orang sudah bisa, ini mau bahas taat, kenapa? Karena orang sekarang ada di dalam hukum kasih karunia. Loh, dipilih, dikuduskan supaya taat, sehingga kasih karunia melimpah atas kamu. Aduh saudara, jangan sampai salah ini. Sepertinya kalau saudara terlalu suruh taat, suruh kudus, diingatkan bahwa kita dalam menjadi orang kelompok yang dipilih oleh Allah. Sepertinya orang bebas melakukan apa saja. Sampai seperti itu saudara. Ini pemahaman kebablasan masa kini. Ini karena bilang kasih karunia, orang selalu berpikir kalau kasih karunia itu semua boleh. Kan saya bilang di sini ya. Soal apa? Waktu kita dipilih, dikuduskan supaya taat kepada Tuhan, bukan berarti nyandak mungkin jatuh. Tapi beda sekali itu apa? Itu terjatuh dengan bajatung. Beda ya. Beda itu tajatung dengan bajatung. Orang kan tahu, ngerti ya. Terjatuh dengan apa? Sengaja menjatuhkan diri. Nah itu pilihanmu. Itu. Tapi kalau terjatuh kadang-kala apa? Kita bahkan apa? Tidak pernah terpikir kalau kita bisa jatuh di situ. Kita sementara berjalan, tapi kemudian orang taruh kira kalau itu ada jebakan di depan, ada batu. Apalagi kalau sementara lari. Tapi sekali lagi ya, masalahnya begini, ada ayat Alkitab coba orang benar jatuh. Boleh orang benar jatuh. Karena dia manusia, Mazmur berapa itu? Orang benar jatuh, tapi jadi bayangkan begini ya. Ada orang tertentu akhirnya dari ayat itu dia membenarkan kejatuhan. Beda ya. Beda. Di sini dengan ayat itu kita tidak membenarkan kejatuhan. Tapi kalau orang benar tak jatuh itu sangat manusiawi begitu. Ya, so itu apa? Ada ayatnya. Coba 7 kali bahkan. Oh, 16. 7 kali orang benar jatuh. Namun dia bangun kembali. Jangan saja jatuh. Kayak Pak nyandak bangun-bangun. Pasti kok jatuh ulang. Ini bagaimana ini? Jangan begitu saudara. Bedakan itu orang yang jatuh, kongso ini mau bangun. Dengan alasan, sudahlah. Nyandak mungkin orang mau jadi rupa itu firman Tuhan. Yang kan ini kan lihat. Ini kan pemahaman masa kini saudara. Sehingga akhirnya orang malah menertawakan kalau ada khotbah model begini. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Jadi kalau sampai kau jatuh, harus bangun, nyanda ada alasan. Satu ya. Kita bisa saja jatuh itu kenapa? Saya sangat keras maksudnya. Karena ini kan kita perlu mewaspadai. Itu masalahnya ini peperangan rohani. Orang bahkan tidak tahu ada apa di depan. Tapi waktu kita selalu berjalan juga hati-hati.
seperti firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita tidak boleh tidak memperhatikan firman Tuhan. Tuh. Mengapa kita tidak boleh kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ini yang akan membuat orang tetap terjaga. Diperingatkan supaya jangan jatuh. Nah, kalau maring jatuh. Kalau begitu sekarang orang hati-hati. Bayangkan saudara polisi itu. Polisi pekerja itu ya. Dorang periksa. Kalau di situ pernah terjadi bom, dorang langsung periksa lokasi itu. Jangan sampai masih ada bom tersembunyi. Begitu. Jangan begini, enggak, orang dapat kok pasti kalau ada, pasti kok bomnya enggak meledak. Apalagi, ada bom di situ. Berarti selalu periksa. Bahkan pakai alat untuk mendeteksi apa ada bom di sekitar sini. Begitu saudara. Nah kalau itu kan untuk membunuh, terbunuh kita secara fisik manusia dengan bom itu. Ya. Yang bahaya kalau sampai yang dibom itu rohanimu. Itu. Harusnya waktu so tahu di lokasi itu, situasi tertentu seperti itu, kamu dalam bahaya. Satu, menjauh dari situasi itu. Kedua, kalau toh sampai ada di situasi itu, kamu harus waspada. Gitu tuh. Bayangkan orang disuruh pakai selengkap senjata Allah. Wah, kok bisa? Alkitab yang ngajar. Jadi bukan perlengkapan perang saudara kasih tajang peda. Bukan. Ada perlengkapan perang rohani. Harus. Ya enggak. Kita rupa tuh tahun-tahun lalu kita selalu untung. Jadi sekarang enggak usah pakai senjata. Ini kan makanya DP salah. Nah, tuh lihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya, saudara. Melawan tipu muslihat. Jangan pikir selalu peperangan rohani itu hanya kalau ada di dekat kubur. Orang Kristen kok memang kalau bapak gitu dan so ketakutan sekali orang tuh. Orang melewat kubur, orang mesti perang rohani. Karena di dalam kamarmu itu ada perang rohani di kamar. Di mana Les? Di kamar mandi. Engkau cuma sendiri kamar mandi, awas. Itu di situ terjadi peperangan rohani. Dia bawa HP di kamar mandi karena lain kali tiba-tiba mati lampu. Itu. Kalau ada ini kan ya tidak perlu, tunggu mau pasang dulu lilin. Ini kan sudah, ya langsung pasang. Ada lampu. Ya bawa baru, belum lagi kalau di kamar mandi saya membaca. Membaca bahkan sering itu status WA nanti serius dibuat waktu saya di kamar mandi. Kalau saya lagi serius mendengar. Yang tidak terpikir apa-apa. Maka kalau di situ baking juga itu kau kirim di status. Tuh ya. Sekali lagi saudara, mari orang itu jaga hati. Jangan setelah di kamar mandi Mbak Uni itu nyandak war. Baca cerita nyandak war. Bahwa, ingatkan dirimu lihat. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh. Masalahnya tipu. Apa itu tipu? Saudara seperti berada di tempat yang aman. Itu. Setan juga berhasil membuat orang yang dia mau tipu berhasil percaya kamu tidak sedang ditipu.
justru kamu sedang ditolong. Tahu tuh orang sementara ditipu. Menyenangkan kan? Coba saudara ya. Padahal kamu sementara ditipu. Kan tuh. Saya dengar banyak cerita. Apa ya sekarang? Segera kamu orang pakai alasan, ada aja alasannya. Setor uang sekian ya, nanti Anda akan dapat uang sekian. Nah, dari setoranmu. Saya bayangkan ada aja orang yang bisa percaya. Kalau mati, kalau begitu lebih baik saya saya selama sudah begitu yang ketik ini supaya kamu dapat tambahan bonus pulsa dengan saya selama sekali nggak percaya. Jadi kita pengen langsung blok. Dah, saya percaya tuh. Kalau rupa yang ini. Tuh. Iya salah tuh. Orang yang benar-benar begitu kan masih lebih orang beli pulsa sendiri. Tuh, yang ini mau bikin bodok. Itu kan? Nah, lihat. Terus karena terlalu hati-hati bisa saja nyana mau dapat tuh yang orang lain dapat maru dan apa-apa. Tuh. Terlalu banyak orang percaya ini percaya itu, mar dia kalau Tuhan dia tidak percaya. Jadi orang semua bilang, aduh terima kasih banyak, saya akhirnya dapat uang 50 juta. Padahal orang Batamang, jadi supaya orang percaya mungkin saya dapat 50 juta karena saya setor sekian 50.000 kita dapat 50 juta. Orang itu katanya, kenapa ya? Dia ada apa? Kalau begitu dong percaya sekali. Kalau Tuhan dah suruh dia mau making, nyanda percaya. Itu orang Kristen tuh? Orang Kristen, lebih percaya setan dah bilang daripada percaya Tuhan dah bilang. Satu-satunya sebenarnya saudara, yang terpercaya, taruh di hatimu, latih cara pikirmu. Satu-satunya yang terpercaya sana Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa saja yang dia bilang itu tadi terlihat bongke. 1 tahun Tuhan dah suruh. 1 tahun, 2 tahun. Bisa saja saudara timnya. Ini pendeta, coba tanya. Itu betul Tuhan dah bilang, itu siapa dah bilang? 10 tahun berlalu. Setelah tabuka, bayangkan sampai 70-an juta jiwa-jiwa dimenangkan. Sampai seperti itu. Kalau semua goyang tuh hati, dia bilang bayangkan waktu pertama kali dia tiba di Afrika karena dia bilang Tuhan ada bilang pada dia 1 mimpi, 2 kali mimpi kalau tidak salah. Mimpi Tuhan suruh dia ke Afrika. Dan dia bilang sampai di sana semua pendeta yang dia kunjungi, tidak ada yang percaya pada dia. Itu pertama dia bilang, aduh waktu pertama kali saya memperkenalkan diri kepada pendeta-pendeta yang saya kunjungi. Tidak ada yang percaya. Tidak ada. Semua mereka tidak suka kepada saya. Coba, Tuhan yang suruh kita datang. Kok apa orangnya tidak percaya? Dia bilang tiba-tiba dia rasa di hati Tuhan bilang, jangan lihat di sana. Dia PHK begini, dia lihat stadion nasional. Kok dia bilang, itu stadion nasional Tuhan. Iya, nanti ngana akan berkhotbah di situ. Semua pendeta tidak suka pak kita. Kok kita mau khotbah di stadion nasional, mau panggil pas apa? Coba ini. Ini kan begini-begini saudara toh. Ini cara Tuhan ini melatih orang beriman. Aduh saudara toh. Lain kali orang berpikir orang ini so jago sekali so beriman. Padahal lain kali waktu menghadapi tantangan bahkan rencana Tuhan, orang sulit untuk percaya ternyata. Ya. Dari situ masih beriman atau enggak ini? Sungguhkah aku beriman atau bagaimana? Jadi ya sudah. Tapi karena dia percaya, oke Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita mesti sewa itu stadion nasional, sudah nanti kita sewa. Dia bilang,
ada satu pendeta, dia bilang satu gereja yang percaya kepada apa yang saya ceritakan, dia bilang. Dan jemaatnya 40 orang saja. Kong dia bilang ini stadion nasional, benar-benar stadion nasional. Saudara. DPK Cili minta ampun. Bukan DPK Cili, DPK Besar minta ampun. Kacilijo maksudnya. Kacilijo. Itu 4 orang tuh Kacilijo, itu bukan Kacili, itu besar. Tuhan ya. Dia bilang, hah? Cuma 40 orang? Kong baking di stadion. Stadion nasional, coba saudara. Jadi memang itu gembala yang dihubungi juga ragu. Hah? Kamu mau sewa stadion nasional? Itu pendeta bilang, loh jemaat saya termasuk saya, dibilang orang cuma 40 orang. Bagaimana mungkin dengan nama sewa? Dia bilang sudah, Tuhan udah bilang pak kita soalnya. Jadi kemana? Dia tetap sewa stadionnya, lalu dia bilang loh malam pertama. Dia bilang kita 10 kali reken tuh orang yang terkumpul. Tuh, berapa dia bilang? Karena 10 kali reken dia bilang. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, muka ke belakang kita reken. Dan gak mungkin salah. 100 orang termasuk saya. Jadi bukan cuma 40 akhirnya malam pertama. 100 orang. Dia bilang dan dia masih kira-kira 10 menit berkhotbah. Kok dia rasa Tuhan bilang di hati. Bilang pada orang yang buta total silakan berdiri di tempat. Jadi kita kan masih sementara berkhotbah. Dia bilang lain kali orang ini kan apa? Orang ini pangmalawang sebenarnya. Susah untuk taat. Dia pikir kita masih sementara berkhotbah. Tuhan suruh tuh orang yang buta total silakan berdiri. Nah, dia bilang waktu dia mau bilang, aduh sudah tahu ini khusus sudah bercerita ini. Dia bilang waktu kita mau bilang, dia bilang setan langsung bisa di telinga. Bagaimana kalau nyandak baik? Gitu. Kong dia bilang apa? Dia langsung kuatkan hatinya. Kalau nyandak baik itu Tuhan berurusan. Tuh, pokoknya kita percaya ini Tuhan dah bilang. Oh dia kok suruh. Tolong yang buta total berdiri. Dia kaget. Buta total 4 orang. Bukan cuma 1 ampa. Dia bilang oke, kalau begitu sekarang tutup matamu. Bayangkan saudara, tutup matamu dan kalau kita suruh buka baru ngoni buka. Selama kita belum perintah ngoni jangan buka-buka mata. Dia bilang dalam nama Yesus. Tuh, yang buta jadi melihat. Dalam nama Yesus. Kok dia bilang buka matamu. Tuh, kaget dia bilang kok kita kaget orang buta. Aku melihat. Aku ampa-ampa. Langsung melihat. Dia besok soalnya ada tanpa tuh stadion. So full. Itu ceritanya saudara. Apa dia? Yang pertama kali nyanda ada orang percaya. Jangankan orang lain, hele dia nyanda percaya. Nah, itu pelajaran beriman. Sesuai dengan itu Tuhan. Oh Tuhan. Akhirnya lain kali kita ini beriman. Aduh saudara. Lain kali pelajaran iman. Pantas kalau Tuhan bilang orang Yesus itu pemimpin iman. Dari iman kepada iman. Berarti iman pemula sampai iman yang disempurnakan. Bukan pemimpin dari iman. Berani ya. Yesus pemimpin iman. Jadi saudara yang tidak mau beriman berarti kamu tidak mau dipimpin Yesus. Yesus pemimpin iman masalahnya. Kamu tidak mau beriman. Sesuai yang beriman. Kau dan mbak apa? Memimpin dari iman kepada iman. Oh Tuhan. Dan ternyata ini pelajaran iman. Apa? Tuh. Nah ini Ibrani 12. Tuh. Ibrani 12 coba ayat 2. Baca dulu. 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bayangkan ini. Ternyata iman itu akan membawa kita pada kesempurnaan. Pasal 17 apa? Oh, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Coba, oh ini Injil. Injil kan lihat dari ayat 16. Lihat dari ayat 16, sudah lihat ya. Sebab aku coba 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Nah, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Injil. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya selalu bilang Roma 10 ayat 17. Makanan iman apa? Firman Allah. Lihat ini. Nah, jadi harusnya saudara di sini karena khotbah di sini lama sekali, harusnya saudara paling beriman. Harusnya begitu. Kuat sekali saudara beriman. So kuat itu iman. Semakin kuat apa? Mesti dilatih. Jadi latihannya gimana? Ada saja tantangan yang terjadi. Untuk penguatan, pemurnian. Petrus bilang imanmu apa? Imanmu lebih mahal dari emas. Emas yang fana perlu dimurnikan dengan api. Kalau yang fana saja, yang sementara sifatnya, ternyata perlu api untuk menguji, untuk memurnikan. Apalagi imanmu yang lebih mahal dari emas. Nah, masalahnya kalau mau pemahaman gereja selama ini yang saya yakini, sebelum antikris mengumumkan pemerintahannya, gereja akan disingkirkan lebih dulu. Itu tuh rapture. Jadi sebelum antikris mengumumkan di pemerintahan, gereja sudah tidak ada. Gereja yang benar. Gereja yang benar itu kan soangka. Ini pemahaman selama ini. Nanti kenyataannya seperti apa itu tuh orang yang tahu. Pemahaman selama ini itu saudara. Itu pemahamannya. Jadi ya kalau ini sudah mendekati masa antikris, hati-hati kamu. Jadi gereja sebentar lagi diangkat. Tak tinggal angko baku dapat dengan antikris. Kok saudara masih berpikir masih lama lagi? Berapa puluh tahun di depan, siapa tahu kurang berapa hari. Kok angko penang enteng, yang tidak usah hidup kudus. Harusnya kalau orang belum kudus, perhatikan lagi, oh Tuhan, aku orang terpilih kah? Tuhan tolong aku, supaya aku benar-benar masuk sungguh-sungguh dalam pemilihan-Mu. Sehingga buktinya kamu kudus dan taat. Ini paket mesti lengkap. Kudus, taat, beriman. Harusnya taruh di dalam hati. Jangan sampai waktu gereja terangkat kamu tertinggal. Nah, kalau tak tinggal, ini kemungkinan besar masuk neraka. Sudah pikir senang. Aduh kita kurang sendiri. Kita kuasai rembokan. Oh Tuhan, engkau masuk neraka kasihan. Itu persoalannya saudara. Masalahnya begini, saya punya pemahaman beda kalau di situ. Pak orang lain kan selama ini nanti ada pengangkatan kedua. Saya tidak percaya soal itu. Ya. Saya pengangkatan cuma 1 kali. Kemudian dia datang itu untuk menghakimi sudah.
Jadi yang tertinggal, kamu masuk dalam penganiayaan. Ini berkulangi dengan film selama ini. Film pengangkatan selama ini kan begini dan begitu. Saya kok setelah baca-baca percaya itu dia. Ya, orang itu ingin tahu di kenyataan nanti seperti apa, enggak tahu. Ya, tapi dari beberapa kisah ayat-ayat di Alkitab, kita lebih yakin tuh dia. Enggak ada pengangkatan kedua, enggak ada. Siapa suruh angkunya enggak bertobat? Siapa suruh tidak serius? Siapa suruh kamu tidak mau? Bilang tidak kepada daging, bilang tidak kepada dunia, bilang tidak kepada tipu daya setan. Jadi waktu gereja diangkat dengan salah sendiri. Siapa suruh aku? Yang tidak serius. Kan orang lebih serius nonton pertandingan bola, aduh kacau deh. Bayangkan ini orang-orang kata mau menantikan yang ketuk hari sebelum pertandingan bola, orang-orang bicara, aduh siapa tahu ini gereja semua diangkat. Habis itu sekarang mau nih Argentina. Susah. Aduh, sudah bahkan sampai DP model bendera nanti kalau pertandingan bola baru tahu, oh itu kata Argentina. Lupa terus pokoknya. Kan cuma tahu bendera merah putih sudah. Yang lain tak tahu. Tahu ya. Makanya saudara, yang saudara perhatikan itu apa? Bayangkan sebentar lagi gereja terangkat begini. Ada mau bicara lain kok jadi bicara ini. Siapa tahu memang Tuhan, kan masalahnya kan beberapa waktu suara Tuhan selalu bilang kedatanganku sudah dekat. Kedatanganku sudah dekat. Begitu. Kedatanganku sudah dekat kok aku pandang enteng. Kedatangan sudah dekat dan semakin banyak orang Kristen yang justru tidak serius. Kalau ibadah model begini orang susah sekali mau serius. Susah sekali mau serius. Dan cari ibadah yang menyenangkan untuk daging. Ini lagi saudara. Mana kok tuh apa? Setan tahu waktunya sudah singkat. Wahyu berapa itu? Setan tahu waktunya sudah singkat. Bayangkan, setan dia sangat perhitungkan waktu. Kong dia baking orang habis waktu. Dia baking orang selalu berpikir masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Kalau dengan Tuhan, orang pikir ya tidak ada waktu. Maka kalau dengan orang lain dengan hal-hal banyak. Coba baca dulu ini. Tiga. Wahyu 12 ayat 12 ya. 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, setan sangat geram. Di geram bagaimana? Dia mau kasih kalah semua. Tuh orang mau masuk surga. Jadi kalau mau taat mau hidup kudus terlalu banyak tantangan. Belum orang mau bilang ini mau bilang itu, aduh kasihan engkau. Dapat rasa lebih menyenangkan kalau nyanda usah sungguh-sungguh tuh. Nyanda usah taat, nyanda usah hidup kudus. Nyanda usah serius dengan Tuhan. Hati-hati itu setan pekerjaan. Justru karena dia tahu dia waktu sangat singkat. Dia baking orang merasa mau ibadah nanti kalau semua akhir tahun baru kita sungguh-sungguh. Siang Tuhan. Coba lihat. Hati-hati loh saudara. Jadi sampai saudara merasa yang tidak usah ibadah, setan pekerja. Kenapa? Karena setan tahu waktu sudah singkat. Sementara orang Kristen tahu masih banyak waktu. Yang ibadah sekarang nanti minggu depan. Nanti bulan depan. Kayak gini. Dong sesunya ada. Itu baru engkau bingung tuh. Sekarang masih ada orang yang mempertanyakan. Apa sungguh suatu rapture mau terjadi? Yang bilang Yesus. Yang bilang Yesus. Mana tuh? Matius 24. Baca Jo. Baca ulang. Yesus yang bilang ya, dia yang tidak pakai istilah itu. Tapi apa yang akan terjadi waktu rapture dia beritahu.
Waktu itu kalau ada 2 orang di tempat tidur, satu diangkat, satu tak tinggal. Itu apa dong kalau bukan rapture? Ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu. Lihat. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Coba, jangankan di ladang, coba di tempat tidur. Nah, tuh. Ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa, yang lain. Saudara pikir bayangan ini, ada sementara bak ada ya? Tiba-tiba satunya aduh saudara. Saya bilang saudara mau banting-banting di situ, pasti kita percaya. Pasti itu menyesal kemudian tak ada gunanya itu pasti terjadi. Orang pasti bataria menangis, oh Tuhan, kenapa kita tertinggal itu toh? Karena engkau selama ini nyanda serius toh, panang enteng, sesjo sungguh-sungguh iyo, kalau engkau bobo jo, engkau jalan-jalan jo. Lo bilang cari Tuhan sungguh-sungguh, mana 2 orang di tempat tidur kan, ada toh. Di sana ada tuh itu. Oh Lukas ya ada tetap. Nah, lihat. Aku berkata kepadamu, coba baca dulu. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bukan cuma ada di gereja. Kamu tidak sungguh-sungguh. So di kamar ya sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh dia kalau dia ada duduk di gereja. Mereka so di kamar, so masing-masing dengan pikirannya. Oh iya. Yo, nanti lihat. 2 orang di atas satu tempat tidur, satu ditinggalkan. Satu Tuhan bawa. Dia bilang Akang, mau pi mall boleh baku bawa rame-rame. Pi kobong boleh rame-rame. Pi pantai boleh rame-rame. Mar pi sorga sendiri-sendiri. Itu keputusan masing-masing. Mau bilang apa ya? Saya pokoknya suka saya kasih ingat nih anak-anak di rumah. Hati-hati pokoknya ngoni. Dulu saya masih ingat tuh waktu orang dulu gencar-gencar tuh bicara tentang ini. Dulu saya masih ingat kan adik di kamar pasti saya pas saya dikit dia begini, Mama, dia kok tak jawab pikir kaki Mama sudah tidak ada. Waktu itu saudara saya sampai saya ingat pada dia, hati-hati deh, angko biar Mama da pangku, kalau angko ini Tuhannya nak mau angka, biar Mama da pangku, Mama tak angka kok angko tak tinggal. Dulu pengen, itu dia kelas berapa? Kelas 4 SD kelas berapa? Begitu saudara tuh. Jangan bagus edu. Masih lebih baik tuh orang sangat serius. Tuh. Daripada saudara mana enteng. Karena gereja lain leh. Kenapa orang berprogram jangka panjang. Jengkel ya. Jadi orang-orang ini aduh. Tuhan semua datang ke sini. Semua tuh aneh semua. Semua tuh war-war. Semua itu tuh mau baking. Sekali lagi. Ini mau serius dengan Tuhan kok saudara toh. Kandati makan tempe. Siapa mesti takut? Kali lagi. Orang lain sampai nyak makan boleh. Bayangkan ini kan berarti dusunin tahu. Sesuatu yang tahu tuh hari DP permulaan tempo apa tuh dah puasa. Bayangkan ini sebulan. Sekarang bulan Juli ya. Aduh bayangkan bulan Juli. Kan sebulan Juli. Sudah tahu 6 bulan kah berapa sudah tahu. Ini doa puasa ini. Bayangkan jadi sampai sudah biasa jadi bajalangnya makan. Ini lagi ya, kalau yang secapek ini ternyata boleh. Lalu kan karena sudah biasa
Tidur cuma sekian jam, bayangkan. Mau tidur jam 12 kita bangun jam 1. Aduh. 1. Ya sudah. So bangun, duduk aja. Kok? Itu mau puasa. Bayangkan, minum jadi jarang. Terus nanti kalau sementara baca cerita begini baru kita dapat sadar, kita kota aus sekali. Karena kali sama jodoh orang ambek baru kita minum akang. Kali lagi saudara, ada alasan untuk apa? Untuk nggak usah sungguh-sungguh, nggak usah terlalu serius, ada alasan. Tapi sekali lagi, untuk Tuhan. Baca Alkitab, dengar khotbah. Sekali lagi, saya sangat nikmati itu. Itu kumang tetap musik kita tahu Pak Saudara. Jadi sekali lagi itu jawaban doa. Kita minta Pak Tuhan tolong sehingga khotbah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi makanan untukku. Makanan kesukaan. Jadi nyandak pernah kenyang-kenyang. Nggak pernah kenyang-kenyang. Kan, ya. Saya kali sampai begini. Ini kan bukan lagu. Yang kan seringkali mau berdoa. Ya nak pakai menyanyi, dengar khotbah. Dengar khotbah kok kita berlutut. Ya pakai menyanyi. Ada Tuhan turun. Ya ampun, di belakang kali kepala ada di bantal kita suka penuhan. Apa sana apa sebentar khotbah. Seperti itu sudah Tuhan sampai sekuat itu. Jadi kalau saya mau bilang Pak Saudara tentang kenyataan, kehadiran Tuhan di hidup, harusnya kalau manusia biasa banyak kekurangan, ternyata bisa alami ini, masa saudara enggak? Tuh. Doakan, ya. Jangan cuma minta doi. Coba belajar minta kesukaan, rasa lapar akan Tuhan. Tuhan pasti kasih saudara. Buktinya mana napa ini DP bukti. Ya, jadi tolong mumpung sebenarnya ada makanan di sini dan kamu tidak mau makan. Malah makan tuh setan dah kasih. Ada Alkitab suara, baca Alkitab suara. Kalau saudara pegang, kasih babunyi DP suara. Lepas, kong dengar. Coba, bisa sambil mandi kita kasih kuat, jadi sambil basirang kita dapat dengar Alkitab suara. Sampai seperti itu saudara. Jadi kalau cuma bilang ini, kasihan. Lagi orang mau belajar, mau hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Yesus bekerja kok Bapa. Setiap hari dia bersekutu dengan Bapa. Baca cerita dengan Bapa. Orang mau baca cerita dengan Tuhan bagaimana? Baca Alkitabmu. Biar hati dan pikiranmu tetap terjaga. Tetap terjaga. Boleh enggak setan menyerang pikiran kita? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi sekali lagi, waktu hati dan pikiranmu diisi dengan firman Tuhan, dia mau serang bagaimana? Semua ini so jadi senjata untuk melawan setan. Dia mau serang bagaimana? Semua so lengkap, semua penuh toh. Saudara, bagaimana saudara mau kasih kosong memorimu yang tidak benar? Bagaimana? Perbanyak firman Tuhan. Sehingga yang kotor keluar. Digantikan dengan perbendaharaan yang baru. Firman Tuhan mengisi. Itu orang-orang ding itu. Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Tidak ada lagi yang orang takutkan. Selain jangan sampai berdosa. Jangan sampai bikin sakit hati Pak Tuhan. Apa tadi? Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sampai hidup jadi persembahan untuk Tuhan. Mau jadi persembahan bagaimana? Kalau semua yang najis, semua ada Pak engkau pikiran. Kenapa? Karena kamu tidak mau mengisi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan yang benar. Saudara. Butuh dengan ragu rohani. Aduh, tuh orang ramai nyanyi mengerikan mulia. Nah, saudara. Hah? Ya kadang-kadang. Oh, ragu rohani. Aduh, DP baju. Menyanyi lagu rohani, mana DP baju. So mengerikan mulia. Menyanyi lagu rohani. Oh bah, ini begini kan orang perlu manage orang cara pikir. Aduh kasihan saudara. Semua setan bisa masuk di semua lini masalahnya. Film rohani. Kalau betul Roh Kudus yang pakai itu sutradara. Maka kalau nyanda dorong semua kasih masuk. Masalahnya kan film rohani supaya laku didramatisir sebegitu rupa. Dulu saya pernah ingat saudara, dulu kan mau beli kaset-kaset film anak-anak tuh. Orang anak-anak ada DP kaset DP judul Sodom dan Gomora. Nah, kan banyak sekali kaset orang so beli-beli. Itu mana nih tuh orang belum beli. Apa ketika Tuhan membakar Sodom tuh tentang Lot. Aduh, DP cerita kan Sodom dan Gomora. Oh Tuhan, baru DP penampilan pertama saya kepengen usah. Ya usah, ini so setan pekerja ini. Orang pikir orang mau uni tentang Tuhan mau bakar ini Sodom tapi setan masuk di dalamnya. Hati-hati loh saudara. Dulu pernah film apa? King of Kings kan? Coba. Itu bayangkan itu film kalau tidak salah diproduksi tahun 1968. Coba. Tahun 68 kok bisa? Coba pikir seperti itu. Film Yesus. Bagus tarik film Yesus. Tapi di situ ada setengah jam. Yang dulu saudara waktu orang ada kaset itu. Ada DVD itu. Kalau sampai situ kaset cepat. Tuh setengah jam itu. Setengah jam kayak sekitar itu. Setengah jam anak dari Herodias menari. Itu yang paling banyak. Tuh. Bukan Yesus bahotbah. Anak dari Herodias menari. Anak Herodias. Tahu tuh. Sampai Herodias mesti janji setengah kerajaan tak kasih pengana. Kira-kira dia ada menari rupa apa. Nah itu. Nah, paling tidak kira-kira 50-70% mirip. Oh lama sekali. Hati memang susah Jo. Ini masalahnya kan film. Apa Roh Kudus dah suruh? Jadi orang nyana jabat itu bagian itu. Ini film Yesus. Nah ini. Sudah lihat. Kalau film Yesus saja. Setan boleh masuk. Orang Kristen mulia Yesus. Mau dengar perkataan Yesus. Orang ini mau dengar. Lihat ini ya. Nah kalau saudara lihat model begitu. Toh, saudara lebih suka. Lebih tunggu tuh. Berita-berita yang ada guna. Hati kamu. Ternyata sampai game ya, ternyata bisa jadi ajalnya setan bukan cuma sekedar permainan. Pak, saya sebagai, bayangkan orang pacaran selingkuh ternyata bisa di game. Dipikirnya bermain game. Nih tahu so selingkuh kok di dalam. Oh Tuhan, bayangkan setan bisa masuk di mana? Di gereja dia boleh masuk apalagi cuma di game. Tapi saya kan sadar. Kalau sampai game mengalahkan kerinduanmu kepada Tuhan. Mengalahkan keseriusanmu kepada Tuhan. Setan masuk. Itu kan cara pikir orang dalam perang. Ini bernama perang. Orang kok kalau sebut perang itu mesti ada nuklir. Saudara tahu ini lebih gila dari nuklir.
Ini akan membuatmu dibakar di api selamanya. Dan orangnya takut. Untuk memanjakan matamu, memanjakan pikiranmu yang jorok. Kandati saudara lebih rela. Orang lain menghindar. Larikan dirimu dari semua yang menjebakmu. Semua yang membuatmu najis. Begitu kan, harusnya tuh orang so belajar. Duh, kita kalau di situasi begini, kita berarti mesti begitu. Kalau saudara mau menang. Begitu kan orang kalau dia masuk di medan perang bagaimana? Apalagi kalau ini peperangan bertahun-tahun. Harusnya saudara tahu. Oh, strateginya begini. Kalau begitu kita mesti begini. Kita mesti baron dari sini. Kalau ada ini berarti kita mesti baron. Kita berarti mesti buang muka. Begitu saudara. Hal-hal yang membuatmu terjebak. Malah itu tuh dia cari. Loh bagaimana ini engkau? Mau hidup kudus kata hidup apa? Harusnya kan begitu cara pikirnya. Iya enggak saudara. Sekali lagi saya bilang ke saudara. Kalau sampai ini berulang-ulang. DP terakhir. Saudara betul-betul soalnya enggak takut. Yang ada juga saudara marah. Kalau diingatkan kamu akan marah. Bukan sadar. Kamu akan marah. Ini sudah setan sudah apa berarti? Setan sudah bertahta di hati dan pikiranmu. Kamu sudah dalam bahaya. Berarti masuk dalam kelompok dibuang ke kekekalan itu selamanya. Selamanya di api. Ya kan. Apa tadi bagaimana tadi orang kaya? Besok di neraka dia masih mau perintah tuh orang di sorga. Karena dia tak biasa di bumi. Firman Tuhan. Pendeta dia perintah. Gimana ini engkau? Sampai sementara tak bakar di neraka. Dia mau perintah tuh Abraham di sorga. Dia mau bantah tuh Abraham. Berkata-kata. Coba. Kenapa? Karena engkau tak biasa. Di bumi kamu terbiasa tidak mau dengar-dengaran. Yang ada juga dia perintah. Dia malah selain dia bantah dia perintah. Mana ini? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dengan Yesus bercerita. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Berarti neraka di bawah, sorga di atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Bagus tarik. Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan. Dia ini Yesus bercerita. Suruh ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dia sampai sunya nak minta air 1 yergen. Cukup joho kasih yang Lazarus pejare. Colo di air kong. Apa? Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan. Dalam nyala api ini Yesus bercerita. Kalau saya cerita, saya memang hiperbola. Dia tambah-tambah Yesus dah cerita. Saudara mau ada gambaran tentang neraka itu dia gambaran. Abraham berkata, anak, ingat engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu apa? Kalau demikian bayangkan dia. Di bumi dia suruh berdoa, nanti berdoa dia di neraka. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh.
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Peringati mereka dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Siapa dia bilang? Tuh orang di neraka. Saudara masih di bumi? Masih di gereja tuh orang ses? Iya sholat ini ses. Oh, aku mau suka lebih lama di mana? Yang kan itu So di neraka dia baru dapat ingat. Coba kita dah dengar sungguh-sungguh. Ses, semua mulai. Orang mau surga. Kamu harus diperingatkan tentang betapa ngerinya neraka itu. Yesus yang bilang. Kan Yesus yang mesti cerita. Orangnya kalau coba kok kasihan berdoa khotbah itu kasihan coba yang bagus-bagus supaya menyenangkan 4 orang hati. Sekali lagi ini Yesus cerita. Kong Alkitab tulis ribuan tahun orang kurang mau baca. Kalau nyandak penting hapus jo. Ada suruh bersaksi sekarang nih mau bersaksi. Ada suruh ingatkan orang-orang sekarang ini mau bersaksi. Tidak mau mengingatkan. Jangankan dia mau ingatkan orang lain. Dia diingatkan oleh firman Tuhan dia sudah tahan. Sudah lalu lama ini. Betul orang mesti sungguh-sungguh. Ini kok maksud lalu dia sungguh-sungguh. Gimana ini aku? Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Dia baru sadar. Peringatan supaya kamu jangan masuk neraka. Diperingatkan dengan sungguh-sungguh. Coba. Orang waktu dalam kuasa dosa. Bagaimana? Coba tuh orang jauh dulu. Sampai mau diperingatkan itu mau dengar. Ses dulu coba. Orang datang besuk. Siapa ses? Kita kan datang saudara. Masih ingat sekali waktu itu model. Kak, ini ada orang dari gerejanya. Saya ikut keluar. Sisi rambutnya enggak. Kenapa? Karena saya cuma mau bikin orang terkesan. Kita hanya suka kalau dia datang tahu. Jadi kita enter bahasa Inggris enggak. Oh iya. Kongdang. Kan dati sudah kita betul-betul kasih tunjuk pada orang. Kita hanya suka kalau dia datang. Itu. Orang hidup dalam dosa begitu. Dia tidak mau diperingatkan. Kita suka kalau tamang-tamang yang ya sama dengan kita model. Kalau dia datang jangan pulang. Jangan dulu pulang, jangan pulang. Baru kalau tamang-tamang gereja pulang jongoni. Sampai seperti itu sudah sesuai model. Hati-hati sekali lagi. Waktu kamu dalam dosa, kamu akan benci terhadap kebenaran. Terhadap khotbah yang seserius ini, bayangkan seberapa kali saya taruh di sini semua kelar. Ini tahu ulang-ulang. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Bayangkan. Coba saudara bayangkan dia perasa seperti apa. Sampai kandati dia semua membayangkan. Kalau boleh ada 1 tetes dari Lazarus pejare. Taruh pada pelida. Kira-kira seperti apa neraka itu pemodel. Tuh orang kan semua mana DP bukti kosnya iya dah. Tadi ada satu Tadi ada tayangan video pendek, orang udah potong dari dari khotbah itu orang potong. Pendeta yang berkhotbah itu bilang saya ketemu dengan ateis, dia bilang. Lalu ateis itu bilang begini, saya ini orang baik. Saya orang baik, saya tidak pernah jahati orang, tidak pernah pancuri orang barang, tidak pernah jahat. Jadi saya terkenal orang baik, tapi saya tidak percaya Tuhan. Dia bilang masa? Dia bilang saya sebaik ini, lalu nganepe Tuhan mau kasih masuk kita di neraka. Dia bilang saya kan orang baik, masa Tuhanmu kasih masuk di neraka? Dia bilang kalau Tuhanmu sampai memasukkan aku ke neraka, artinya Tuhanmu seharusnya bisa jadi kriminal. Dia bilang, kenapa? Karena dia menghukum orang baik. Lalu pendeta itu bilang, tiba-tiba Roh Kudus memberi saya jawaban.
Dia bilang oke. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak orang baik tuh. Coba sekarang Bapak masuk pak orang perumah. Orang kaya perumah. Kong Bapak bilang saya ini orang baik. Jadi saya mesti masuk di rumahmu. Kong itu orang itu kasih atau enggak? Dia nyak kenal Pak Bapak. Dia mau kasih masuk atau enggak? Dia bukan orang jahat. Waktu dia tidak menerima Bapak yang orang baik masuk pada perumah. Ya Pak, dia nyak kenal bangko. Sekarang kamu menolak Yesus di bumi. Sorga milik Yesus. Kok nggak mau Bapak paksa masuk karena kamu orang baik? Kamu tidak mau mengenal dia. Kamu menolak dia. Lalu kamu berpikir kamu ada hak di sorga. Kamu tidak mau dengan Yesus pemilik sorga. Kamu orang baik. Terus kita kalau bilang dosa komang nyandak komang kita komang ses. Oh ya, jadi kamu orang baik. Kamu tidak mau menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Apa satu Tuhan dia atur semua angkop hidup. Itu Tuhan. Dia berkuasa penuh baik hidup maupun mati. Itu kalau dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dalam hidup ini. Masa hidup di bumi. Yang penting kamu orang baik-baik. Yang tidak pernah ambil orang pedoi. Yang tidak pernah masuk di rumah orang tanpa permisi. Kong, engkau mau masuk Pak Yesus ke rumah tanpa permisi. Pantas kalau Yesus bilang, undur kamu, aku tidak kenal kamu. Undur, pembuat kejahatan. Padahal kejahatan apa itu Saudara Baking? Ya, itu Tuhan ukuran Saudara sekali lagi. Setan kalau bikin bodok. Setelah lalu kau Tuhan kalau begitu anak kan itu baik-baik. Apakah Tuhan dosa nggak Baking toh? Saya bilang apa? Kalau ambil surat SKCK di polisi, polisi kasih 100 rangkap karena dia tidak pernah bikin kesalahan. Mari kalau masuk surga, so bawa semua itu SKCK. Kalau Tuhan bilang tangkap dia, kau buang di neraka. Tuh, jadi sekali lagi, terima Yesus dalam hidupmu. Bagaimana terima Yesus dalam hidupmu? Jadikan dia segalanya dalam hidup ini. Apapun yang kamu melakukan, tanya Pak Tuhan. Tuhan boleh enggak? Kalau Tuhan bilang enggak. Tak pikir ini bagus. Kenapa Tuhan ya kasih? Dia tadi kan orang sobat. Kau terawal dan terakhir. Engkau adalah Alfa dan Omega. Orang belum sampai di sana. Karena itu masih minggu depan. Misalnya begitu. Itu rencanamu minggu depan. Orang kan belum sampai di minggu depan. Masih minggu ini. Kalau Tuhan bilang enggak usah baking tuh acara itu, enggak usah pergi. Itu minggu depan. Kalau Tuhan yang bilang belajar untuk percaya. Kenapa? Orang belum sampai di sana. Tuhan sudah sampai di akhir dari alam ini. Engkau nak mau percaya pada dia. So itu, orang belum sampai di neraka. Tapi cerita tentang neraka, Yesus ulang-ulang dari dulu. Dari ribuan tahun yang lalu. Coba. Orang sekarang sampai so dekat sekali dengan waktu penghakiman itu. Kok angkonya enggak takut. Coba, siapa yang bikin angko jadinya enggak takut? Kalau bukan musuh. Siapa tuh musuh? Setan. Jadi saudara, sekali lagi, apapun itu. Percakapan, tontonan, apapun itu. Hati-hati. Jadi kalau saya tahu, ini Tuhan yang enggak kehendaki. Hapus. Tolak, blok pada dia. Dan dia bikin hancur bangko. Setan dengan semua tipu dayanya. Dia mau bikin orang terlepas dari Tuhan. Jadi itu video tadi yang saya klik tadi terakhir. Ya. DP judul begini. Hari itu. Ternyata orang Kristen yang menganggap, yang yakin kalau dia masuk surga, yang paling banyak di neraka nanti. Saya klik tuh di video itu. Dan bayangkan nanti. Orang-orang Kristen yang selalu meyakini kita pasti masuk surga. Nggak usah sungguh-sungguh. Yang penting Yesus adalah Tuhanku. Biar nggak usah rupa tuh seserona tuh dia. Mari kita pasti masuk surga. Oke. Angko solia. Yesus bilang apa? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru
Yang menyebut aku Tuhan pasti ke surga. Tapi dia yang melakukan kehendakku. Kalau cuma bilang Yesus Tuhan, mereka sekarang tuh orang. Mereka saya Pak Tuhan. Oh Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhanmu. Suruh ibadah, suruh sungguh-sungguh, suruh hidup kurus kamu tidak mau. Tapi Yesus adalah Tuhanmu.